Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina kama allafa baina qulubil muhajirin wal ansar hatta yakunu ikhwatan mutahabbina fillah. Walhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah arsalahu Allah azza wa jalla basyiran wa nazira wa da'iyan ila Allah wa bi iznihi wa sirajan munira. Yang sama-sama kita hormati manajer Rumah Sakit Mata Padang Eye Center, yang sama-sama kita hormati manajemen, karyawan-karyawati yang hadir pada pengajian pagi hari ini, tamu undangan dari IZI, hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Beberapa hari saja lagi kita akan berjumpa dengan bulan yang sangat mulia, yang penuh dengan keberkahan, yang dinanti oleh orang-orang beriman. Itulah bulan yang disebut dengan Ramadan Al-Mubarak. Ayat 183 yang dibacakan oleh ibu kita tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai sekalian orang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada generasi sebelum kalian supaya menjadi orang bertakwa. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, ada 3 poin penting dari ayat itu. Sebagai landasan syariah dalam Al-Quran, kewajiban puasa ayat 123 dari surah Al-Baqarah. Ada 3 poin penting. Poin pertama, pelakunya orang beriman. Tereliminasi orang kafir, gak masuk orang musyrikin, karena kita satu di antara yang beriman itu kita masuk. Yang kedua, treatmentnya adalah puasa. Dia merupakan satu rukun dari rukun Islam. Kalau kita tidak kerjakan, berarti ada yang tidak sempurna dari keagamaan kita. Poin yang ketiga adalah outputnya atau tujuannya dengan treatment puasa, pelakunya orang beriman supaya menjadi orang bertakwa. Poin pertama kita akan bahas tentang pelaku orang beriman. Karena kita satu di antara yang beriman itu Bapak Ibu sekalian, maka kita sedang membicarakan internal diri kita sendiri. Kita tidak sedang membicarakan orang kafir, non-muslim ataupun musyrikin. Ternyata di dalam Al-Quran kita dibantu oleh Allah untuk menjelaskan tentang pelaku orang beriman. Walaupun rambutnya sama hitam, Tuhan yang disembah sama, kitab suci yang kita pedomani sama, Nabi utusan juga sama, tapi perangainya macam-macam, beda-beda. Itulah yang Allah jelaskan pada surah Fatir ayat 32. Surah Fatir ayat 32 Allah berfirman, "Tsumma awrathna al-kitaba alladziina istafayna min 'ibadina, faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi iznillah, dzalika huwal fadlul kabir." Demikianlah kami telah wariskan kitab itu kepada hamba-hamba kami. Ibadina, hamba-hamba kami di sini pastinya orang beriman. Di antara hamba-hamba kami itu kata Allah, minhum zalimun li nafsi. Allah mengistilahkan klaster pertama dengan zalimun li nafsi, zalim pada dirinya. Dan ada yang kedua, wa minhum muqtasidun, klaster pertengahan, muqtasidun. Dan ada klaster yang ketiga, wa minhum sabiqun bil khairat, mereka orang-orang yang bersegera dalam setiap kebaikan. Surah Fatir ayat 32 yang membicarakan tentang pelaku orang beriman dapat disimpulkan ada 3 klasternya. Klaster pertama Allah mengistilahkan dengan zalimul li nafsi. Siapa itu mereka zalimul li nafsi? KTP-nya tertulis agama Islam. Tahu dia sholat itu kewajiban tapi tidak dia kerjakan. Tahu dia sholat itu, puasa itu satu rukun dan rukun Islam tapi nggak dia kerjakan. Perangainya 11-12 dengan orang kafir. Dosa-dosanya mendominasi berbanding kebaikannya dan pahalanya. 75% dosa dan dia muslim. Itu klaster pertama. Klaster yang kedua Allah istilahkan dengan muqtasidun, pertengahan antara kebaikan dan keburukannya 50-50. Itulah kira-kira. Dan ada klaster yang ketiga yang Allah istilahkan dengan sabiqun bil khairat, bersegera dalam setiap kebaikan. Pokoknya ada kebaikan pantang nampak dia ada di situ. Kebaikan-kebaikannya mendominasi berbanding keburukannya. 75% pahala, minim sekali kesalahan. Tapi jangan ditambah dengan kelompok 4. Ustaz, ada enggak yang enggak ada dosa sama sekali?
Nggak ada. Karena manusia itu kata baginda Nabi Muhammad, kullu bani Adam khatta'una wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Anak cucu Adam berpotensi salah dan khilaf, yang terbaik dari yang salah adalah mereka yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa beda? Tuhan yang disembah sama, kitab suci yang dipedomani sama. Kok ada yang zalimul li nafsi, dosanya lebih dominan berbanding kebaikannya? Kok ada yang 50-50 muqtasidun? Kok ada yang bersegera dalam setiap kebaikan? Jadi kalau yang zalimul li nafsi, dosanya dominan berbanding kebaikannya, itu Pak, Bu, kalau kita komunikasikan begini kepada mereka, Pak, Bu, ini udah sebentar lagi Ramadan akan datang nih, itu informasinya. Komentar kelompok ini relatif begini, deh, datang lagi Ramadan, gitu. Kesal, kecut, dengan informasi, lapar lagi kita, gitu. Heboh nanti Satpol PP, marah dengan Satpol PP, padahal mereka menjalankan tugasnya, melakukan penertiban karena datangnya bulan Ramadan. Dia orang Islam, tapi tidak nyaman, tidak senang dengan amal-amal Islam. Begitu kan? Jangan coba-coba Bapak Ibu menjawab komentar mereka dengan berkata, Pak, ngomong begitu kafir loh Pak. Dia datang pada Anda dengan bawa parang. Tidak terima kalau dia dibilang kafir. Dia Islam. Dia Islam. Ada. Segmen ini, klaster ini ada. Namanya zalimul li nafsi. Tidak nyaman, tidak senang dengan kedatangan Ramadan. Kalau kelompok yang kedua atau klaster yang kedua yang pertengahan antara kebaikan dan keburukannya 50-50, bila kita informasikan kepada mereka, Pak, Bu, ini udah sebentar lagi Ramadan akan datang. Beberapa hari lagi kita akan berjumpa dengan Ramadan. Komentar kelompok ini, klaster ini relatif begini. Lah, santai aja lah bro. Dia akan datang juga. Puasa orang kita puasa, tarawih orang kita tarawih. Bagi komunitas ini, datangnya Ramadan tidak ada yang spesial, sama aja dengan hari-hari yang lain, bulan-bulan yang lain. Mungkin satu di antaranya kita yang hadir di sini. Allahu a'lam. Jadi, tidak ada dalam kamus kehidupan mereka klaster yang kedua ini. Oh, ini adalah kesempatan terbaik untuk hijrah. Ini kesempatan terbaik untuk meraup pahala sebanyak-banyak. Tidak ada. Ya, ini kesempatan kita untuk meraih ada satu malam di dalam bulan Ramadan yang namanya malam Lailatul Qadar. Bila kita beribadah di malam itu dapat, itu jauh lebih hebat dari 1000 bulan, 83 tahun kita beribadah. Nggak ada kamus itu dalam konsep mereka. Datang-datanglah, ndaklah. Puasa orang kita ikut puasa lah, tarawih orang kita ikut tarawih. Orang kampung bilang, Bu, Senayan Siari, nggak ada Selasa, nggak ada Rabu, nggak ada Kamis. Datang. Itu segmen yang kedua, klaster yang kedua yang disebut muqtasidun. Tapi ada klaster yang ketiga yang Allah istilahkan dengan wa minhum sabiqun bil khairat, yang bersegera dalam setiap kebaikan. Kebaikan-kebaikannya mendominasi berbanding keburukannya. Baru saja disampaikan kepada mereka, Pak, Bu, ini udah sebentar lagi Ramadan akan datang. Oh iya, apa yang harus kita persiapkan? Amalan Nabi kalau sebelum Ramadan gimana sih? Sudah ada list donatur untuk Ramadan belum ya? Dia yang inisiasi, dia yang usulkan, dia pastikan setiap kebaikan dia ada di situ. Mudah-mudahan kita yang hadir klaster yang ketiga ini insyaallah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, kok bisa berbeda ya? Padahal agamanya sama, Tuhan yang disembah sama, Quran atau kitab suci juga sama. Ternyata rahasianya Bapak Ibu sekalian, hati-hati kita ini juga akan berbeda-beda. Ada yang hatinya tertutup, terkunci, terkerangkeng. Ada juga yang hatinya luas, lebar, dalam, seluas samudra begitu kan. Kalau yang hatinya tertutup memang yang nggak masalah jadi masalah. Kalau hatinya sempit, dinasihatin orang, dia sekian hari nggak bersapaan sama yang nasihatin. Lihat orang yang baju warna merah, Bu, kok baju merah Bu? Memangnya kenapa? Hujan lebat akan terjadi hari ini. Apa masalahnya dengan baju merah? Nggak ada. Bukan nyindir ibu yang baju merah, bukan. Tapi begitulah kira-kira, karena nggak ada yang jadi masalah bagi dia. Karena persoalannya hatinya tertutup, hatinya terkunci, hatinya ada masalah. Tapi kalau hati lebar, hati luas, hati dalam. Contohnya seperti lautan Samudra, luasnya lautan Samudra, dalamnya lautan Samudra. Ambil tuh batu, lemparin, lama baru sampai ke dasar lautan karena dia dalam. Orang nasihatin dia justru berterima kasih kepada mereka nasihat, nggak ada masalah, no problem. Itu ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, datangnya Ramadan itu juga dianalogikan oleh Allah begitu di dalam Al-Quran. Ya, dalam surah
Dalam surah Ar-Ra'd Allah berfirman, anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha. Allah menurunkan air hujan dari langit lalu turun ke lembah-lembah. Sebesar apa alat penampungnya, maka sebesar itu pula air yang tertampung, dan manfaatnya juga sebesar apa yang tampung itu. Contoh, air hujan yang turun dari langit lalu turun ke lembah-lembah sehingga tertampung pada parit yang kecil, pasti airnya juga sedikit kan. Apa yang bisa dimanfaatkan dari air itu? Paling bisa cuci sendal, cuci kaki. Tapi kalau air hujan yang turun dari langit lalu turun ke lembah-lembah, tertampung pada penampungan yang besar, sungai yang deras, volume airnya banyak, manfaatnya juga besar. Dengan orang buat irigasi sekian ratus hektar sawah terairi. Air hujan yang turun dari langit lalu turun ke lembah-lembah, tertampung pada penampungan yang besar, akan tercahayai, terterangi sekian negeri. Orang buat turbin, PLTA. Air hujan yang turun dari langit lalu turun ke lembah-lembah, tertampung pada penampungan yang besar, deras airnya, menjadi sumber air minum, PDAM. Itu kalau penampungnya begitu. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau datang hujan, Nabi Muhammad menyuruh kita doa, Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya Allah, turunkan hujan, hujannya bermanfaat. Karena hujan itu Bapak Ibu, itu standar idealnya adalah kesejahteraan, simbol kesejahteraan. Tapi dengan datang hujan, banjir, longsor, bala berarti kan Allah menguji. Tapi pada hakikatnya kalau hujan yang turun ini adalah simbol kesejahteraan. Apa hubungannya dengan Ramadan? Begini, kalau Ramadan yang di dalamnya luar biasa, dilipat gandakan pahalanya, luar biasa amal soleh di sana. Lalu ya tampung dengan penampungnya, hati yang tertutup, hati yang terkunci, hati yang terkerangkeng, banyak dapat enggak? Namanya aja tertutup kan? Tapi kalau kita tampung itu Ramadan dengan hati yang lapang, hati yang luas, hati yang terbuka, dia akan banyak mendapatkan manfaat dari Ramadan yang sebentar lagi. Begitu. Karena memang baginda Nabi Muhammad ada menyampaikan satu prediksi negatif. Apa itu? Kam min sa'imin laisa lahu min siyami illa al-ju' wal 'atas wa kam min qa'imin laisa lahu min qiyami illa as-sahar. Betapa banyak orang yang berpuasa, kata Nabi. Yang puasa siapa yang puasa? Pastinya orang Islam. Kata Nabi, betapa banyak orang yang berpuasa tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Itu karena orang dia puasa, ikut orang puasanya begitu. Wa kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Betapa banyak orang yang ikut qiyam tarawih di malam harinya enggak dapat apa-apa kecuali hanya bertanggang malam saja. Biasa kalau di malam yang lain jam 9 jam 10 dan tidur. Ini karena tarawih, orang tarawih juga dia, jadilah tidurnya jam 11 jam 12. Itu aja yang dapat. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita tidak ingin bahwa kualitas Ramadan kita seperti yang diprediksi negatif begitu. Kita ingin Ramadan kali ini spesial. Ramadan kali ini meningkat dari Ramadan yang sebelumnya. Itu sebabnya ada 3 kata kunci untuk suksesnya Ramadan kita yang beberapa hari lagi akan berjumpa. Yang pertama, bagaimana performa amal kita sebelum Ramadan tiba? Sekarang lah. Yang kedua, bagaimana performa amal kita di hari H, dari hari pertama puasa sampai hari terakhir. Jangan-jangan yang puasa itu menahan lapar dan haus saja. Ngomongin orang, gibah gunjing masih tetap gitu kan? Itu performa yang kedua, bagaimana performa amal kita dari hari H sampai hari terakhir. Dan kata kunci yang ketiga adalah bagaimana performa amal kita pasca Ramadan. Biasanya kan di Syawal disambut dengan puasa 6. Berikutnya, apakah tradisi kebiasaan dalam bulan Ramadan dengan seluruh kebaikan ngefek enggak pada bulan-bulan sebelumnya gitu. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, karena kita berada pada sebelum Ramadan, inilah rekomendasi yang bisa kita maksimalkan Bapak Ibu sekalian sebelum datangnya Ramadan ya. Yang pertama, rekomendasinya adalah Nabi Muhammad itu kalau dia masuk bulan Rajab dan Sya'ban itu selalu tidak pernah alpa berdoa kepada Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan keberkahan pada kami dalam bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan. Berarti untuk kita amalkan materi ini, rekomendasinya itu yang pertama. Boleh pakai bahasa Indonesia. Ngafal bahasa Arabnya juga ringan kok. Sepertiganya seperti doa mau makan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, nama bulan dalam bulan Rajab dan Sya'ban. Ya Allah, berikan keberkahan pada kami dalam bulan Rajab dan Sya'ban. Sepertiga yang terakhir,
Wa balighna Ramadan. Balik itu kan sampai umur ya, balik-balik. Wa balighna Ramadan, sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan. Kita nggak tahu dikunjungi oleh malaikat maut beberapa hari sebelum kita jadi berjumpa dengan Ramadan. Ya kan? Nabi Muhammad sudah dapat dipastikan masuk surga. Amalnya diterima, dosanya diampuni. Tetapi 2 bulan sebelum Ramadan itu sudah berharap kepada Allah dipertemukan terus dengan Ramadan. Tentunya Bapak Ibu dan kita di Padang Eye Center lebih hebat dari Nabi Muhammad. Ya kan? Kalau Nabi Muhammad 2 bulan sebelum Ramadan, kalau kita seminggu sebelum Ramadan ya. Rekomendasi yang kedua, amalan rekomendasi yang kedua, Nabi Muhammad itu sebelum Ramadan ia memperbanyak puasa sunnah. Senin Kamis boleh, puasa Nabi Daud boleh gitu kan. Ini kayaknya seperti warming up, pemanasan. Sehingga nanti datang Ramadan, enjoy untuk melaksanakan puasa dan aktivitas ibadahnya. Itu rekomendasi yang kedua. Rekomendasi yang ketiga, sebelum Ramadan tiba, refresh lagi terkait dengan fikih puasa. Apa nih yang batalin? Kayaknya nggak pernah dengar deh Nabi Muhammad VCR di bulan Ramadan. Gimana sih hukumnya? Gitu kan? Itu kan pertanyaan yang perlu tuntas sehingga nyaman kita. Gitu ya. Injection, suntik, itu. Nanti mungkin kalau ada sedikit 5 menit saya jelaskan. Kemudian itu, jadi yang ketiga ini bagaimana kita refresh, menyegarkan kembali pengetahuan kita terkait dengan fikih puasa. Sehingga dengan ilmu, sebuah amal kalau diiringi dengan ilmu yang mantap, tentu kualitas ibadah juga jadi semakin mantap. Dan rekomendasi yang keempat adalah, Bapak Ibu sekalian, buatlah target-target Ramadan kita. Berapa kali sih khatam Quran? Imam Syafi'i itu 60 kali khatam Quran dalam 1 bulan Ramadan. Artinya setiap hari berapa kali khatam Bapak Ibu? 2 kali. Saya tidak rekomendasikan 60 kali khatam Quran kepada Bapak Ibu di Padang Eye Center ya. Ya, karena khatam sekali saja juga masih tanda tanya ya Bu ya. Kerja insya Allah nggak mengganggu kerja Bapak Ibu. 1 Al-Quran itu 30 juz, 112 surat ya. 1 juznya itu 10 lembar. 10 lembar itu kalau kita sholat 5 kali sholatnya sehari semalam. 10 bagi 5 berapa? 2 itu coba nanti praktekkan berapa menit yang dibutuhkan untuk membaca 2 lembar. Mengganggu enggak dengan kerja dinas kita? Enggak deh. Tapi memang dibutuhkan continuity atau dibutuhkan komitmen istiqomah kita. Enggak ada ganggu insya Allah. Khatam Quran oke, kerja juga enggak ada masalah. Oke. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, 4 ini ya. Berdoa kepada Allah supaya diberikan keberkahan dan sampainya kita ke bulan Ramadan. Yang kedua, memperbanyak puasa sunat. Yang ketiga, refresh pengetahuan kita terkait dengan fikih puasa. Bertanya ke ustadznya sebelum Ramadan. Kalau di waktu Ramadan, wah, kok sudah sekian jam kok tidak dibalas ya? Ustadznya juga sibuk mungkin. Makanya refreshnya sekarang, mengingatkan kembali fikih puasanya sekarang. Kemudian yang keempat adalah membuat target-target Ramadan kita sehingga betul-betul Ramadan kali ini spesial, beda dari yang sebelum-sebelumnya. Bapak Ibu hadirin sekalian, sedikit untuk merangsang kita terkait dengan pengetahuan fikih puasa. Yang pertama misalnya syarat wajib puasa. Kita mengetahui ini, apabila item-item ini ada pada diri seseorang, maka dijatuhi kepada dia kewajiban untuk berpuasa. Yang pertama, balik. Jadi kalau Bapak Ibu melihat anak kecil di depan Padang Eye Center di bulan Ramadan makan es krim jam 11 siang, jangan laporin ke Satpol PP. Kenapa? Karena mereka belum wajib untuk puasa. Namanya juga anak-anak kan. Ya, jadi tetapi tentu dilatih oleh orang tuanya supaya bisa berpuasa dan pahalanya kembali pada orang tua mereka. Syarat wajibnya balik dewasa. Tapi Bapak Ibu menjumpai di depan Padang Eye Center ini di bulan Ramadan, karena pakai masker nggak kelihatan kumisnya, nggak kelihatan. Ternyata orangnya sudah dewasa, makan es krim di siang hari warnanya merah jambu lagi. Jangan juga dulu laporin Satpol PP, Pak tangkap orang ini, jangan. Mungkin ada syarat wajib kedua yang belum terpenuhi. Selain balik, berakal. Orang gila tidak ada kewajiban mereka untuk berpuasa. Kalau kita nangkapin orang gila lalu karena tidak berpuasa, kita dibilang orang gila. Saya umumkan kepada kita yang hadir semua Bapak Ibu, boleh tidak berpuasa nanti di bulan Ramadan, syaratnya gila. Kalau ada di antara kita yang gila nggak perlu puasa. Berikutnya syarat wajib selain balik, berakal,
sehat. Kalau tidak sehat gimana? Boleh. Dalam Al-Quran tadi yang dibaca oleh ibu kita, faman kana minkum maridun aw ala safarin. Kalau sakit boleh enggak puasa, tapi jangan lupa konsekuensinya qada, ganti nanti di hari lain. Ini kenapa enggak puasa nih? Lagi sakit Pak Ustaz. Jangan lupa ganti ya nih. Ngomong-ngomong, boleh tahu enggak nih sakitnya apa? Ada jerawat. Kalau itu kan tentu enggak bisa dimudah-mudahkan begitu ya Bapak Ibu ya. Maksudnya kalau sakit di sini, kalau tetap berpuasa memudaratkan pada dirinya, itu memang dianjurkan tidak berpuasa. Yang keempat, syarat wajib puasa mampu. Nah, ini juga yang mudah-mudah bikin alasan nggak mampu, nggak bisa. Maksudnya mampu itu ada orang tua kita yang usianya mungkin 80, 90 tahun. Kalau dia tetap puasa, pokoknya jam 7 pagi dia sarapan. Nggak bisa dia. Terus disuruh puasa, mati dia nanti. Di hari lain pun kita suruh dia puasa gitu juga, jam 7 pagi dia harus sarapan. Terus gimana lagi? Konsekuensinya adalah membayar fidyah. Mungkin ada di rumah tetangga atau mungkin keluarga besar kita, pastikan apakah fidyahnya sudah dibayar atau belum. Ya kan? Kemudian berikutnya adalah balik, berakal, sehat, mampu, tidak dalam keadaan musafir. Orang musafir boleh tidak berpuasa, tapi ganti nanti di hari yang lain setelah Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Pak Ustaz, saya dinas ke Jakarta nih. Berangkat jam 6 pagi dari sini, BIM, sampai jam 8 di Jakarta. Enggak ada yang merepotkan kok, saya tetap berpuasa. Boleh enggak? Bapak Ibu, dalam hukum fikih ada namanya azimah. Selain ada rukhsah atau keringanan, ada azimah. Apa itu azimah? Dia dalam situasi kondisi yang membolehkan ada keringanan, tapi dia ambil pilihannya normal. Boleh namanya azimah. Walaupun ada komentar di kalangan ulama, sudah ada keringanan gak diambil, sombong namanya. Walaupun ada komentar begitu, tetapi tidaklah membuat batal, tidak sah. Tetap sah puasanya. Berikutnya adalah syarat sah. Syarat sah puasa, apa yang dimaksud syarat sah? Bila item-item ini ada pada dirinya, sahlah puasanya. Tapi kalau tidak ada item ini, walaupun sampai isya dia puasa, tidak sah. Tetap berpuasa dia, dosa yang dapat. Yang pertama niat, harus ada niatnya. Innamal a'malu binniyat. Setiap amal tergantung pada niat. Ustaz, niatnya boleh nggak borongan? 1 kali niat untuk 1 bulan? Atau harus dilafasin nggak? Kalau cukup dalam hati gimana? Ini telah terjadi perdebatan, perbedaan pendapat dari dulu. Nggak ada masalah. Yang masing-masing mereka punya dalil. Nggak ada masalah mau berniatnya untuk diborong 1 bulan karena memang berencana begitu. Nggak ada masalah niat. Orang yang bangun di tengah malam di jam 4 pagi untuk makan sahur, ada nggak niatannya untuk besok puasa? Ya udah selesai. Itu ada dalilnya karena secara bahasa niat itu menyengaja. Imam Syafi'i berpendapat untuk lebih kuat dilafazkan masing-masing setiap pagi. Boleh, nggak ada masalah. Yang nggak boleh yang mana? Yang nggak puasa nggak ada alasan. Nah, itu nggak boleh. Syarat sah yang pertama niat, yang kedua beragama Islam. Kalau ada teman yang nggak agama non-Islam lalu ingin berpuasa, hitung-hitungan diet katanya, teman-teman di kantor nggak ada yang makan siang hari, nggak sah puasanya, nggak diterima. Kata agamanya boleh-boleh aja Pak Ustaz. Ya kan kita nggak urusin agama dia kan. Lakum dinukum waliyadin. Syarat sah yang ketiga adalah suci dari haid dan nifas. Datang haid batal. Gimana nih Ustaz? Saya mengetahui saya haid itu jam 6:15 sore. Jam 6.30 batal lagi, berbuka lagi Pak Ustaz. Wah, tanggung, nggak ada tanggung-tanggung Ibu. Batal ya. Ibunda Aisyah pernah mengatakan kami diperintahkan Nabi mengganti puasa, tapi tidak mengganti sholat kami. Kemudian yang keempat adalah ia berpuasa pada hari yang dibolehkan puasa. Ada hari yang berdosa kalau kita puasa. Idul Fitri, Idul Adha, hari Tasyrik. Bulan Ramadan gimana? Wajib kan? Wajib kalau bulan Ramadan. Rukun puasa cuma 2. Satu adalah niat, yang kedua imsak, menahan dari segala yang membatalin dari pagi sampai maghrib. Apa aja yang batalin? Yang pertama makan dan minum karena sengaja. Sengaja makan, sengaja minum, batal puasanya. Ada nanti yang tidak batal atau yang tidak membatalkan puasa, makan dan minum juga kalau dia lupa. Walaupun 2 piring Pak Ustaz, iya walaupun 3 piring. Tapi masa sampai 3 piring? Ya kalau benar-benar lupa, nggak ada masalah. Rezeki dari Allah.
Tapi Bapak Ibu, kalau dilupa-lupain tentu beda hukumnya ya. Kalau dilupa-lupain beda hukumnya. Yang kedua, yang batalin puasa adalah hubungan suami istri di siang hari. Hati-hati. Kalau di malam hari gimana? Boleh, gak ada masalah. Kalau di siang hari hubungan suami istri, ini nggak bisa diganti di hari lain aja nih. Ada namanya dalam hukum fikih kafarah, denda. Yang pertama, merdekakan budak. Fatahriru raqabah. Tadi juga dibacakan ayatnya. Memerdekakan budak. Ustaz, gimana caranya? Katanya di Jambi banyak budak-budak Jambi. Tanya ke orang tuanya, ini sudah merdeka dari lahir. Nggak dapat. Katanya di Malaysia ada budak-budak Malaysia. Ditanya ke orang tuanya, nggak ada di sini, hamba sahaya. Lalu nggak dapat, baru hukuman yang kedua. Nggak dapat yang pertama, hukuman yang kedua, fasiyamu syahraini mutatabi'ain. Puasa 2 bulan berturut-turut. Berapa hari itu Bu? 60 hari. Hari ke-58 batal. Ulang lagi dari awal. Makanya jangan coba-coba, ya kan? Kemudian udah dicoba nggak sanggup, baru hukuman yang ketiga, memberi makan 60 orang fakir miskin. Nggak bisa mentang-mentang di rekeningnya banyak duit. Tak usah, nomor 3 aja langsung beri makan. Nggak bisa, harus melewati yang di atas yang disebutkan. Yang membatalkan puasa sengaja muntah. Kita cepatin aja Bapak Ibu ya, poin-poinnya saja. Dan masing-masing poin ini ada dalilnya dari Al-Quran, dari hadis, pandangan para ulama. Waktu yang tidak mencukupi. Sengaja muntah batal puasanya. Berubah niatnya, karena niat tadi kan rukun. Berubah niat dengan niat puasa dalam Ramadan lagi, batal. Murtad, berpindah agama ke yang lain, batal puasanya. Suci dari datang haid, datang nifas, batal puasa. Itulah diantara hal-hal yang membatalkan puasa. Apa yang tidak batalin puasa? Yang pertama, makan dan minum karena lupa. Itu tadi kan, karena lupa. Ada hadis Nabi, pena diangkat oleh malaikat, nggak dicatat. Orang yang lupa sampai ingat, orang yang tertidur sampai bangun, orang yang gila sampai sehat, pulih kembali akal sehatnya. Tapi Bapak Ibu, tidak ada pula kita dengar ya hubungan suami istri karena lupa. Nah, itu kan tidak ada ya, hubungan suami istri karena lupa, tidak ada. Yang kedua, yang tidak membatalkan puasa, memakai celak mata. Nah, jarang di tempat kita laki-laki memakai celak mata, tapi ada untuk obat mata. Katanya Rasulullah pernah menggunakan itu, kuhul. Alkohol itu celak mata, dan di waktu Nabi berpuasa tidak membatalkan puasa. Tidak batal puasanya kumur-kumur atau istinsyaq, sunnah dalam berwudu. Masukin air ke hidung, buangin lagi. Masukin air ke mulut, dibuang lagi. Tidak membatalkan puasa. Tidak batal puasanya bersiwak. Di zaman Nabi tidak ada Pepsodent ya. Menggosok gigi tidaklah membatalkan puasa. Walaupun ada pendapat kalau sudah tinggi hari jam 11 zuhur menjadi makruh berdasarkan hadis Nabi, bau mulut orang yang berpuasa itu akan diganti oleh Allah dengan bau yang sangat harum seperti bau kesturi dari surga. Tapi nanti di bulan Ramadan tidak usah pula kita tunjukin pada yang lain. Belum diganti, saya pastikan belum ditukar. Nanti ditukarnya di akhirat. Berikutnya, tidak batal puasanya Bapak Ibu berbekam. Kita berbekam, yang ngambil darah kotor. Nah, ini juga oleh sebagian ulama dalam diskusinya itu, donor darah tidaklah membatalkan puasa. Enggak. Cuma kalau ada dengan itu menjadi penyebab lemas dia, menjadi makruh. Berarti kan tergantung fisik seseorang. Atau alternatifnya bisa donor darahnya atau berbekamnya di malam hari pada tarawih atau setelah isya. Kalau mau makan minum enggak ada masalah kan. Tidak batal puasanya mandi atau berenang. Uni kok enggak mandi 3 hari ini, takut batal puasa. Enggak lah, tidak membatalkan puasa. Berenang juga silakan, enggak membatalkan puasa. Tapi kalau sambil menyelam minum air, jelas enggak ada orang nih di bawah, minum dikit, batal puasanya. Tidak batal puasanya telinganya kemasukan air. Tanggal giginya, copot giginya di siang hari bulan Ramadan, enggak batal puasanya. Tidak batal puasanya Bapak Ibu sekalian mencium aroma wangian. Ibu-ibu beli beli minyak wangi ya kan di bulan Ramadan, tidak batalin puasa. Tidak batal puasanya, nah ini dia, suntik. Udah lama ini pembahasan para ulama, majelis ulama, bahwa kalau hanya sekedar suntik tidak membatalin puasa. Berbeda kalau yang dimasukkan itu infus, pengganti cairan makanan, ini adalah membatalkan puasa. Kalau sudah terkategorikan sakit kan boleh aja nggak puasa kan, ganti di hari lain. Dengan dasar itulah Bapak Ibu sekalian, maka PCR,
apalagi swab antigen tidaklah membatalkan puasa kalau hanya sedikit ya diambil, dan itu juga untuk dibawa ke lab enggak ada, tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Ada diskusi yang disampaikan oleh para fuqaha ahli fikih, gimana hukumnya mencoba garam gulai beberapa tetes, ya, dengarkan Ibu ya yang masak-masak. Mencoba beberapa tetes garam gulai ke lidah kita atau bibir kita, setelah itu diludahkan kembali, tidak membatalkan puasa. Tapi kalau sudah tiga piring mencoba garam gulai belum terasa, kegaraman nggak ya? Itu ada dua pengertian, mungkin tidak pandai masak satu, atau ada maksud di baliknya. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, itu diantara hukum-hukum fikih, merefresh ya, menyegarkan kembali kepada kita pengetahuan ini, sehingga insya Allah bermanfaat bagi kita, menjadi bekal untuk menjadi pegangan kita pada hari-hari nanti kita Ramadan yang sebentar lagi akan tiba. Ada waktu dalam 5 atau 7 menit barangkali Bapak Ibu yang bisa untuk kita diskusikan kajian kita pada pagi hari ini. Saya kembalikan tentunya melalui MC moderator kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada dari forum yang ingin bertanya kepada Al-Ustadz? Disilahkan. Oke, silakan. Silakan Bu. Kan kayak gini Ustadz, kan kalau kita mau menyambut bulan Ramadan itu ada beberapa rangkaian-rangkaian kan Ustadz, kayak ziarah kan ada ziarah kubur, balimau, atau kayak gitu Ustadz. Itu apakah dalam istilahnya kan itu ada beberapa pendapat boleh atau enggaknya Ustadz. Itu kalau kita ziarah itu kan sambil baca doa atau segala macamnya, sambil bersih. Kalau kita baca surat Yasin di sana, apakah itu boleh atau kayak gimana Ustaz? Karena ada beberapa pendapat yang mengatakan itu tidak usah kayak gitu, lebih baik di rumah. Itu bagaimana Ustaz? Bagus pertanyaannya. Langsung jawab aja Bapak Ibu ya, karena waktu kita terbatas. Pertama tentang ziarah kuburnya. Ziarah kuburnya itu adalah sesuatu bahkan yang dianjurkan. Dulu Nabi Muhammad pernah melarang orang menziarahi kubur. Mungkin itu karena ada penyebab, orang macam-macam di kuburan, mengkultuskan orang yang meninggal dan seterusnya. Tetapi di ujung hayat baginda Nabi Muhammad SAW menyuruh kembali, sehingga lafaz hadisnya begini: kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha. Dulu aku melarang kalian untuk menziarahi kubur, maka sekarang ziarahilah. Di antara hikmah dari menziarahi kubur, kita mengingatkan kita tentang kematian, mengingatkan kita tentang kebaikan dari saudara-saudara kita yang telah mendahului kita. Oleh karena itu, secara hukum asal menziarahi kubur boleh. Tetapi kebolehan ini tentu jangan diiringi dengan hal-hal yang mendatangkan dosa, mengkultuskan seperti yang dilarang Nabi sebelumnya, melakukan hal-hal yang tidak ada syariatnya. Kalau terkait dengan membersihkan, menyiram, hal yang dibolehkan. Membaca Al-Fatihah, berdoa, boleh saja. Kalau Yasin, kenapa harus Yasin saja? Kenapa ayat-ayat yang lain? Baca Yasinnya berpahala, baca ayat Quran berpahala. Ya, tapi kalau dikhususkan itu tentu ada nggak dalilnya? Nabi pernah buat begitu ininya. Tapi kalau berdoa, membaca Al-Fatihah, tidak ada masalah, boleh. Jangan kita terjebak dengan semuanya salah, enggak juga. Tapi kita harus selektif, ya, mana-mana yang dibolehkan, dianjurkan, atau yang terlarang yang memang tidak ada dasarnya dari agama kita. Justru selain itu Bu, yang sering terjadi namanya balimau, ya kan? Balimau itu secara filosofinya adalah membersihkan diri luar dalam, ya kan? Tetapi yang terbayang dalam pikiran kita balimau itu mandi-mandi, melakukan maksiat, dosa, hura-hura. Enggak, pada hakikatnya adalah orang mau masuk Ramadan saling bermaafan. Oke, itu tuh. Ajaran agama kita sudah saling bersilaturahim, enggak ada masalah itu. Kemudian membersihkan diri dengan cara begini ya, mengetahui, mengkaji kembali tentang puasa, enggak ada masalah, itu justru dianjurkan. Itu yang hakikatnya balimau.
bersih luar, bersih dalam, tidak ada kesyirikan, tidak ada kita dengan orang lain iri-irian, bersih. Sehingga memasuki Ramadan, mudah-mudahan ibadah di bulan Ramadan itu tidak ada yang menghalangi untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi akan dilipat gandakan sekian kali lipat ganda pahalanya. Allahu a'lam. Mungkin ada yang lain, Bapak Ibu silakan. Ada, Bu? Kita tutup dengan doa sedikit, Ustaz. Boleh? Langsung aja ya. Baik Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, di ujung dari kajian kita pada pagi hari ini sama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, kita awali doa kita, munajat kita kepada Allah dengan sama-sama beristighfar 3 kali ya atas kehilafan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.